Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi mengenai analisis pengkreditan dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Alvin Khari Aina dengan NIM 12403193206 dan yang kedua yaitu Herlinda Intan Puspitasari dengan NIM 12403193207 dan kemudian yang terakhir yaitu Wahyu Firmansyah dengan NIM 12403193208. Langsung saja kita mulai dari materi yang pertama, yaitu pengertian analisis kredit. Analisis kredit merupakan suatu kegiatan analisa berkas atau data dan juga berbagai aspek yang mendukung yang diajukan oleh pemohon kredit sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan apakah pemohon kredit tersebut diterima atau ditolak. Dan dalam pelaksanaan penilaian kredit, bank harus selalu mempertimbangkan berbagai hal yang terkait agar kredit yang akan dipinjamkan memiliki manfaat dan tidak merugikan bank maupun pihak debitur di masa depan. Kemudian yaitu fungsi analisa kredit. Yang pertama, yaitu sebagai dasar bagi bank dalam menentukan tingkat suatu bunga kredit dan jaminan yang disyaratkan untuk dipenuhi nasabah. Kemudian yang kedua yaitu sarana untuk pengendalian resiko yang akan dihadapi pihak bank. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat informasi yang diperlukan untuk evaluasi kredit. 4. Sebagai bahan pertimbangan direksi bank dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai syarat kredit dan sarana untuk struktur, jumlah kredit, jangka waktu kredit, sifat kredit, tujuan kredit, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kredit. Yang pertama yaitu jika dilihat dari segi kegunaannya, di mana kredit ini digunakan untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah digunakan dalam kegiatan utama atau kegiatan tambahan. Seperti kredit investasi, yaitu digunakan untuk keperluan membangun atau perluasan usaha. Kemudian kredit modal kerja digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dan operasionalnya. Kemudian jika dilihat dari segi tujuan kredit, yang pertama kredit produktif, di mana kredit ini digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian kredit konsumtif dipakai secara pribadi yang digunakan untuk membiayai barang konsumtif, di mana jenis ini antara lain yaitu kartu kredit perumahan, kredit mobil, dan kredit multiguna. Lalu kredit perdagangan digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kredit dilihat dari segi jangka waktu. Nah, untuk segi jangka waktu, yang pertama ada kredit jangka pendek, di mana kredit ini memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Selanjutnya ada kredit jangka menengah, di mana jangka waktunya berkisar antara 1-3 tahun kredit dan diberikan untuk modal kerja. Nah, selanjutnya ada kredit jangka panjang, di mana jangka waktunya adalah 3-5 tahun dan digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, dan bisa juga untuk kredit konsumtif. Nah, untuk selanjutnya, jenis kredit yang dilihat dari segi jaminan angsurannya, di mana kredit dengan jaminan, kredit ini diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Adapun jaminannya itu dapat berbentuk barang, berwujud, ataupun tidak berwujud. Nah, untuk kredit yang tidak memakai ini yaitu kredit yang diberikan atas dasar kepercayaan saja. Nah, selanjutnya adalah perhitungan kebutuhan kredit. Perhitungan kebutuhan kredit ini ada dua. Yang pertama, kredit modal kerja, di mana rumusnya periode BCTO per periode dikali OPE dikali proyeksi penjualan. Nah, di mana hasil tersebut dikurangi dengan net working capital. Nah, hasilnya kekurangan modal kerja. Nah, kekurangan modal kerja tersebut dikurangi dengan proyeksi utang dagang di mana menghasilkan kebutuhan kredit modal kerja.
Nah, untuk selanjutnya ada net trending asset, di mana rumusnya pendekatan net trending asset atau base working capital need, piutang dagang, dikurangi dengan persediaan, di mana hasil tersebut menghasilkan utang dagang. Nah, utang dagang tersebut dikurangi dengan kewajiban yang harus dibayar dan menghasilkan net trending asset. Nah, di mana rumus perhitungan kredit modal kerja musiman, 1 dikurangin SDS persen, dikali NTA, atau net trending asset, di mana dikali tinggi dikurang normal, dikali proyeksi penjualan. Nah, keterangannya SDS itu sharing dana sendiri, minimal 30%. Nah, selanjutnya adalah analisis kredit. Analisis kredit ini bisa disebut dengan penilaian kredit, di mana pengertiannya adalah suatu proses yang dimaksud untuk menganalisis atau menilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur kredit, sehingga dapat memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak atau fleksibel. Nah, di mana analisis kredit tersebut berdasarkan 6 prinsip, yaitu karakter, capital, capacity, condition of economy, collateral, dan constraints. Cara melakukan analisis kredit. Analisis 1. Analisis aspek yuridis atau hukum. 2. Analisis aspek pasar dan pemasaran. 3. Analisis aspek teknis. 4. Analisis aspek manajemen. 5. Analisis aspek keuangan. 6. Analisis aspek sosial ekonomis. Kebijakan kredit perdagangan. Kebijakan kredit merupakan ketentuan pokok yang secara konsisten dan konsekuen untuk menjadikan pedoman oleh pihak yang terkait dalam bidang pengkreditan agar bisa mengukur dan memperkirakan resiko yang akan terjadi berdasarkan portofolio kredit. Kredit modal kerja. Menurut Supriyono, kredit modal kerja adalah di mana kredit yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja suatu perusahaan untuk menunjang perputaran usahanya. Sedangkan menurut Bastian, kredit modal kerja yaitu kredit yang diberikan oleh bank untuk penambahan modal kerja debitur kredit modal kerja yang memiliki jangka panjang waktu pengembalian maksimal 1 tahun. Analisis yang digunakan untuk mengukur modal yang tertanam dalam kredit antara lain rasio likuiditas dan rasio resiko. Profitabilitas adalah kemampuan suatu bank dalam memperoleh laba melalui proses bank. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan bank dalam memperoleh profit selama periode tertentu dan untuk mengukur tingkat efisiensi manajemen dalam menjalankan operasional perusahaan. Trade-off antara profitabilitas dan resiko yang dihadapi oleh bank akan selalu timbul dari tahun ke tahun. Keadaan ini profitabilitas dapat diukur berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, sementara resiko diukur dengan probabilitas suatu bank agar berada dalam keadaan technically insolvent atau ketidakmampuan membayar kewajiban utang pada saat jatuh tempo.